Pemirsa, kelompok hacker yang menamakan diri Brain Chipper dibuat mati gaya oleh ketegasan sikap pemerintah Indonesia yang menolak tuntutan mereka. Mereka menuntut uang tebusan senilai 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 131 miliar rupiah dalam bentuk kripto Monero guna membuka lagi akses ke server pusat data milik pemerintah tersebut. Belakangan pemirsa, gertak sambal, kelompok peretas itu malah berbuah kunci enskripsi ransomware data untuk pusat data nasional yang mereka berikan secara cuma-cuma. Jadi apa sebenarnya maksud para peretas ini? Simak selengkapnya dalam Benang Merah. Dagelan hacker baik hati. Juli 2024, geng hacker yang menyebut dirinya Brain Cipher merilis file kunci dekripsi secara gratis agar pemerintah Indonesia bisa membuka kembali akses data di PDNS2 yang lumpuh akibat serangan ransomware mereka. Kunci diberikan setelah pemerintah Indonesia menolak membayar tebusan uang yang diminta Brain Cipher sebesar 131 miliar rupiah. Diketahuinya Brain Cipher sebagai peretas PDNS berawal dari sebuah unggahan di dark web yang kemudian diposting ulang oleh perusahaan intelijen cyber asal Singapura, Stealth Mode, di akun media sosial X. Ya, kita masih menunggu nanti kalau kepastiannya gimana itu tergantung komunikasi antara hacker itu sendiri dengan siapapun yang komunikasi, apakah dari pemerintah atau dari mana atau dari forum, kita lihat saja. Nah, tapi yang kita minta juga itu langkah dari pemerintahnya ini apa saja. Jadi jangan hanya bergantung kepada statement dari para hacker, tapi justru harus ada langkah mitigasi dari pemerintah, langkah-langkah untuk mengembalikan data tersebut bagaimana, apakah harus trace balik kepada retenannya sendiri atau memang sudah bisa membuka kunci-kunci tersebut dengan menggunakan kemampuan dan juga keahlian daripada spesialis IT yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam unggahan yang sama di dark web, Brain Cipher menyelipkan pesan agar pemerintah Indonesia mendorong pendanaan dalam sektor teknologi dan pengayaan sumber daya manusia. Brain Cipher bahkan meminta maaf dan mengaku menyesal atas serangannya ke PDNS yang membuat sejumlah layanan publik terganggu sejak 20 Juni lalu. Kini mereka menunggu konfirmasi dari pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa kunci gratis yang mereka berikan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, mereka berjanji akan menghapus secara permanen data yang mereka curi. Fenomena ini memang nggak aneh gitu, karena selama ini saya juga belum pernah melihat ada hacker yang begitu baik hati gitu, berbaik hati setelah melakukan peretasan susah-susah ngambil file yang ada di pusat data nasional, tiba-tiba dia memberikan kuncinya secara gratis gitu, dan dia bilang bahwa tadi baru ada postingan kita harus sama-sama move on lah gitu. Ini memang agak aneh gitu, tapi ya sudahlah, kita nggak bisa menebak-nebak apa yang terjadi dengan si hacker ini. Tetapi intinya adalah ketika si hacker memberikan kuncinya, kemudian sudah download dan diambil oleh tim dari Pusat Data Nasional. Di situ juga ada Badan Siber Sandi Negara, dan saat ini mereka sedang on proses sedang membuka data-data yang di-encrypt oleh Brain Cipher ini. Imbas dari serangan cyber ini, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terjadinya serangan cyber terhadap PDNS2. Untuk berpisah. Dengan ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan, dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Pertama, alasannya kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya
mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Pemerintah menyatakan tengah berupaya untuk segera memulihkan data PDNS2 secara penuh. Sebab data tersebut harus diisolasi terlebih dahulu untuk menghindari kemungkinan adanya resiko penyusupan virus-virus lain yang lebih berbahaya. Yang pertama, kita serius untuk menangani permasalahan PDNS2 di Surabaya. Serius kita melaksanakan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita terus meningkatkan kemampuan. Pemerintah juga mengklaim telah menemukan indikasi adanya pihak internal yang dianggap bersalah, sehingga mengakibatkan tumbangnya PDNS2 setelah diserang ransomware Lockbit generasi ketiga. Pemerintah bahkan menyebutkan adanya kelemahan password yang digunakan oleh admin pengelola server PDNS2. Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius. Sebelumnya, BrainSaver melalui keterangannya mengatakan akan memberikan kunci akses data PDNS2 secara gratis dan menyebut tak ada motif politik dalam serangan cyber tersebut, melainkan hanya tes uji keamanan sistem. Sementara itu, pemerintah belum berkomentar banyak terkait validitas file kunci yang diberikan geng hacker BrainSaver secara cuma-cuma tersebut. Apakah benar dapat berfungsi dengan baik atau justru berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih berbahaya? Atau justru terdapat motif lain di balik dagelan hacker baik hati ini? Selanjutnya, anggaran berlimpah Pusat Data Nasional yang sejak tahun 2019 mencapai 1,1 triliun rupiah ternyata tak dibarengi dengan pengelolaan yang mumpuni. PDNS2 terlihat begitu mudah dijebol peretas. Sejumlah instansi pengguna PDN pun kelimpungan karena Kementerian Kominfo ternyata tak punya cadangan yang memadai.